Bahlil Lahadalia Senin 19 Agustus 2024 malam mendaftar dan dinyatakan lolos sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Tanda-tanda sebagai calon tunggal pun sangat kentara. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Yang menarik, Bahlil mendaftar sebagai calon ketum Golkar di hari yang sama dengan pelantikannya sebagai Menteri SDM di Kabinet Joko Widodo. Kepada Pak Bahlil khususnya, yang digadang menjadi calon ketua umum Golkar tunggal yang tak ada lawan tanding. Karena ada kecenderungan rata-rata secara umum, ketua umum Golkar adalah mereka yang punya posisi strategis, punya prestasi serius, dan kemudian dia punya bergen yang relatif kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Adapun kandidat calon ketum yang sebelumnya mendaftar, yakni Ridwan Hisyam, tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua umum. Pelaksana tugas ketum Golkar Agus Gumiwang juga mengurungkan niat untuk maju dalam bursa ketum Golkar. Wakil ketua umum Golkar Bambang Susatyo juga memastikan tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar agar soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dinamika yang bisa membuat retak Partai Golkar seusai mundurnya ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu. Ada apa di Partai Golkar? Kok tumben pemilihan ketum tidak berlangsung sengit seperti sebelum-sebelumnya? Informasi yang diperoleh Kompas dari sejumlah politisi Golkar yang tidak mau disebutkan namanya mengindikasikan kemunculan Bahlil dalam bursa calon ketua umum Golkar tidak bisa dilepaskan dari Presiden Jokowi. Sosok Bahlil diharapkan menjadi pembuka jalan agar Jokowi bisa berperan di partai politik peraih suara terbanyak kedua di pemilu 2024 itu. Jokowi disebut bakal menduduki posisi di Dewan Pembina Golkar yang perannya diperkuat dengan cara mengubah ADART Partai Golkar. Upaya itu juga disebut berada satu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Rangkaian itu dimulai dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar, dilanjutkan dengan penetapan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, dukungan terhadap Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, hingga penguatan Dewan Pembina melalui perubahan ADART Partai. Meski demikian, sejumlah elit Golkar membantah hal ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio mengatakan Airlangga mundur karena alasan pribadi yang harus dihormati. Adapun penetapan PLT Ketua Umum Golkar dilakukan sesuai dengan mekanisme, yakni dipilih dari 11 wakil ketua umum yang tengah menjabat. Terkait peluang Bahlil dan kabar bahwa Jokowi berintensi untuk masuk ke Golkar, Firman enggan berkomentar. Pihak istana juga telah membantah tudingan cawe-cawe di Golkar seperti pernah disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Hal yang masih menjadi pertanyaan, kira-kira pasal mana yang akan diubah demi memuluskan Jokowi masuk ke Golkar saat Munas? Kita cek ADART Golkar. Di pasal 27 anggaran rumah tangga Partai Golkar disebutkan bahwa Dewan Pembina bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis. Selanjutnya, Ketua Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. Munaslup ini sedang berlangsung 20 hingga 21 Agustus 2024. Lalu Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota. Adapun bagian yang pentingnya adalah persyaratan menjadi anggota Dewan Pembina, yakni tokoh Partai Golkar yang telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 tahun dan atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai Golkar. Sepertinya ganjalan Jokowi masuk menjadi Dewan Pembina Golkar ada di pasal yang menyebutkan persyaratan sebagai tokoh Golkar dan telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 tahun atau aktif dalam kepengurusan. Apakah poin ini akan diubah? Kita lihat saja.